Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aulur Rahman dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang teori mikro. Nah, teori mikro juga bisa dikenal sebagai Prince Theory, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Teori ini juga menganalisis bagaimana keputusan individu mempengaruhi penawaran dan permintaan, serta bagaimana interaksi ini menentukan harga dan alokasi sumber daya. Nah, ada beberapa elemen utama teori mikro. Yang pertama, perilaku konsumen, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana konsumen membuat pilihan berdasarkan preferensi mereka, pendapat, dan harga barang dan jasa. Yang kedua, perilaku produsen. Nah, teori ini menganalisis bagaimana produsen dan keputusan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan beberapa yang akan diproduksi. Yang ketiga, pasar. Teori ini mempelajari bagaimana interaksi antara konsumen dan produsen di pasar, menentukan harga, kuantitas, dan alokasi sumber daya. Yang keempat, penawaran dan permintaan. Teori ini menganalisis bagaimana penawaran dan permintaan barang dan jasa mempengaruhi harga dan kuantitas. Yang kelima, harga. Teori harga ini menjelaskan bagaimana harga ditentukan di pasar, termasuk peran harga dalam mengalokasikan sumber daya. Yang keenam, teori produksi. Teori ini menganalisis bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa, termasuk bagaimana mereka memilih input produksi. Dan yang terakhir, teori distribusi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana pendapatan distribusi di antara berbagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, ataupun lahan atau tanah. Nah, contoh penerapan teori mikro yang dalam penentuan harga. Nah, teori mikro membantu memahami bagaimana harga barang dan jasa ditentukan di pasar, termasuk pengaruh penawaran, permintaan, dan biaya produksi. Ya, yang selanjutnya, pengambilan keputusan konsumen. Teori ini membantu konsumen memahami bagaimana mereka dapat memaksimalkan keputusan mereka dengan membuat pilihan yang dapat didasarkan dengan preferensi dan anggaran mereka. Ya, selanjutnya, analisis perilaku produsen. Teori mikro membantu produsen memahami bagaimana mereka dapat meminimalisir biaya dan memaksimalkan keuntungan mereka dengan membuat keputusan produksi yang tepat. Selanjutnya, perancangan kebijakan publik. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap pesan seperti pajak, subsidi, terus regulasi. Perbedaannya dengan teori mikro berfokus pada individu dan pasar, sementara makro berfokus pada keseluruhan perekonomian. Contohnya, teori mikro menganalisis bagaimana penawaran dan permintaan pada produk tertentu mempengaruhi harganya, sedangkan teori makro menganalisis bagaimana inflasi dan pengangguran mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Cukup itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.